alat pembuatan bakso dengan mie, kemudian alat apa namanya ini pembuatan pelet. Di situ ada beberapa pernah kami coba juga, termasuk ampas atau limbah sagu kami jadikan sebagai pakan ternak dengan ikan. Selanjutnya bahwa di Malangke Barat itu yang kami sampaikan, ada beberapa hal yang kami sampaikan tentang masalah khususnya di kelompok tani kami ini, bahwa setidaknya itu kita harus ambil rujukan dan informasi dari masyarakat bahwa selama ini petani kami di Malangke Barat itu tidak pernah tersentuh masalah pemeliharaan tanaman sagu. Dan terkadang juga ada masyarakat mengatakan bahwa jika memang tidak ada suatu sentuhan khususnya tanaman sagu kami ini, ya lebih baik kami alih fungsikan. Itu karena selama ini dia dianggap sebagai pengambilan data saja, tidak ada kontribusi untuk kelompok itu. Itu yang kami ingin sampaikan. Jadi harapan masyarakat kami di bawah ini, khususnya tanaman sagu itu, supaya sedikit ada bentuk bantuan lah, setidaknya pada pemeliharaan dalam skala skala khususnya di lokasi sagu itu. Sampai saat ini belum ada yang tersentuh, Pak. Itu setidaknya secara teknisi di tanaman sagu itu harus ada penjarangan anakan supaya ada regenerasinya yang sudah ditentukan bahwa tingkatan anakan sampai di indukan itu. Nah, sampai saat ini kan hanya anakan itu bertumbuh di rumpung itu, setidaknya harus dijalankan. Nah, persoalannya kalau bisa kedepannya nantinya terbentuk ini perda, supaya dia bisa ada sedikit di dalamnya itu bentuk pemeliharaan lah, iya, supaya masyarakat atau petani sagu kita itu ada sedikit gairah untuk mengembangkan sagu ke depan. Itu sebagai saran kami. Nantinya lebih jelasnya mungkin ada Pak Desa Welawi dengan pelaku utama yang kami bawa, ada 2 petani sekaligus dia sebagai pengelola sagu. Itu sekedar informasi untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ke Pak Desa Welawi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah hari ini kita masih sempat berkumpul di tempat ini dalam rangka pertemuan terkait dengan pengolahan sagu dan pengembangan sagu ke depan. Saya selaku Kepala Desa Welawi menyampaikan beberapa hal terkait daripada pengembangan sagu di wilayah saya. Yang pertama adalah yang selama ini berkembang, sudah jauh sebelumnya sudah ada beberapa orang dari Jepang dan beberapa peneliti dari Unhas mengembangkan tentang pertumbuhan dan pengembangan sagu di wilayah saya. Dari hasil pengembangan dan penanaman sagu di wilayah saya dari Jepang itu, Pak, selama 25 tahun meneliti di Welawi, tidak pernah dilibatkan oleh petani sagu dalam hal pembibitan dan pengembangan sagu. Hanya semata-mata meneliti bagaimana tentang pertumbuhan sagu. Itu yang pertama. Saya kira kita sudah pahami bersama bahwa yang paling mendesak sekarang ini, Pak, saya langsung saja karena waktu,
adalah pertama adalah Perdes, peraturan tentang desa. Itu yang pertama. Karena kenapa saya usulkan tentang Perdesnya ini, karena Sagu ini sangat-sangat memperhatikan ke depan tentang pengembangannya, Pak. Karena masyarakat di sekitarnya, khususnya di Kecamatan Malangke Barat itu, hampir rata-rata kalau ada pesta diambil dia punya pelepah sagu, Pak. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Yang pertama. Yang kedua adalah inventarisasi wilayah sagu. Kenapa kita harus inventarisasi? Karena para kelompok tani sagu ini dia minta harus ada jaminan, Pak, ke depan. Karena lahan-lahan yang selama ini yang dijanjikan oleh pemerintah dalam hal pengolahan sagu ini belum ada perhatian khusus, Pak, di dalamnya. Itu yang karena kenapa di wilayah itu lahan-lahan yang banyak dan harus ditanami sagu itu masih banyak lahan-lahan yang khusus, Pak, yang layak memang untuk ditanami sagu. Tapi itu yang tadi saya bilang sering harus ada jaminan, Pak. Pak BPP tadi bilang harus ada jaminan pemeliharaan. Itu. Yang ketiga adalah terkait dengan potensi wilayah sagu. Ini harus dikelompokkan dalam satu bentuk kelompok. Karena di desa Belawi itu hampir semua kepala keluarga itu, Pak, punya sagu, punya pohon sagu. Saya Pak, ada 3 tempat di sana pohon sagu. Sampai hari ini, Pak, saya tidak rubah pola dari tanaman sagu ke tanaman lain. Kenapa demikian? Karena itulah ciri khas desa. Ini, Pak, yang menjadi kearifan lokal daripada ciri khas desa Belawi. Nah, yang kami, Pak, harapkan kepada seluruh yang berkepentingan di dalam hal sagu ini, mohon kiranya, Pak, diperhatikan bagaimana ke depan sagu ini. Karena kenapa? Lahan-lahan yang selama ini, Pak, yang masih kosong ini, yang tidak cocok dengan tanaman yang lain, hanya bisa tumbuh tanaman sagu. Ada bukan lagi puluhan hektar, sudah masih ada sampai 100 hektar, Pak, ratusan ke atas. Tapi tidak ada yang perhatikan di dalam hal ini. Kami di desa itu selaku penanggung jawab wilayah dalam hal pengembangan sagu, kami juga tidak ada petunjuk dari atas, Pak. Iya, belum ada petunjuk. Kami punya dana selalu diberikan oleh kewenangan. Kami diberikan kewenangan. Kami mau kembangkan, Pak. Tapi di dalam nara-nara kewenangan ini lah yang menjadi kendala kami. Belum bisa. Iya. Karena belum disertifikasi, Pak Desa. Engkau lahan, engkau duit, tapi dilarang kerja, bukan dilarang. Tidak ada petunjuk. Iya. Tidak ada di situ di dalamnya. Tapi hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan, Pak, kabupaten dalam hal ini bupati bisa kita diberi ruang untuk pengembangan sagu. Karena kenapa? Ada beberapa kelompok sekarang ini dari kelompok besi-besi ini ada 25 orang di sana itu, Pak, sudah mendapat ruang dan perhatian oleh pertanian, khususnya dalam hal ini BPP Kecamatan Malangke Barat. Saya kira untuk sementara, Pak, itu dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, saya mungkin langsung ke Bapak selaku kelompok tani. Iya. Kalau bisa sebutkan namanya, Pak. Iya, terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang
Disebut para undangan yang sempat hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Jadi terkait dengan persoalan Perda dulu nih Pak. Jadi disebutkan namanya Pak. ya, nama Ahmad Albar dari Desa Bengka Joang, Kecamatan Malaka Barat, kelompok tani seruput sagu. Jadi terkait dengan Perda nantinya nih Pak, kalau sebisanya ini desa itu yang betul-betul potensial untuk pengembangan sagu diberi kewenangan Pak desanya untuk memiliki lahan, dalam artian pengadaan lahan. Karena kenapa? Seperti tadi yang dibahasakan Pak Desa, saya sambung atau saya tambahkan bahwa masyarakat sekarang itu Pak itu agak kurang berminat untuk menanam sagu. Permasalahannya apa? Yang pertama karena jangka waktu yang lama. Yang kedua pasar yang kurang menjanjikan. Itu Pak terkait dengan permasalahan yang kami hadapi. Terus kalau misalkan desa tidak diwajibkan tapi diberi kewenangan untuk mengadakan pengadaan lahan, itu kami sangat mendukung sekali. Karena kenapa? Di sana nanti kita bisa jadikan lahan percontohan atau bisa saja nanti jadi teknopark sagu. Itu Pak yang berikut. Terus kami dari kelompok tani seruput sagu membawa beberapa sampel hasil pengolahan kami. Ini Pak sudah ada, kami punya sagu kering. Nah ini ada gula sagu yang terbuat dari gula yang telah kami olah. Gulanya ini masih menimbulkan aroma sagu karena masih memulai proses pengolahan yang kurang, artinya masih kurang kita coba. lengkap. Tidak diabetes Ki kalau makan gula sagu. Jadi ini ada sagu kering Gula di pasar di sini. yang sudah kita jadi tepung. Bicarakan tapi pakai di sini maksudnya. Terus ini bukan Pak, bukan. Nah, terus ini ada gula sagu. Ini Pak bisa dibentuknya dalam bentuk bening sekali seperti air putih. Cuman itu yang kami pelajari itu dilakukan di laboratorium. Itu bisa menghasilkan ya masih ada Pak aroma sagunya karena proses pengolahannya masih kurang bagus. Masih sementara kami dalami Pak. Itu masih sederhana, itu kami berdasarkan petunjuk-petunjuk dari kemudian. Terus terkait dengan pati sagu Pak ini, kami sekarang produksi itu masih kami terkendala di pasar. Pasar itu kalau pasar yang masih kurang. Jadi kalau untuk ukuran pati sagu ini Pak yang kering itu ukurannya yang ini yang 500 gram. 500 gram itu Pak kalau harga pasar kalau sekarang kami pasarkan itu untuk sementara 6.500 untuk per 500 gramnya. Kami sementara mencari pasar, saya kemarin coba-coba hubungi PT SMP Sidomor di Makassar, cuma dia harganya itu agak murah. Tadi baru dia balas waktu di sini, dia balas itu per tonnya dia mau kasih 5 juta saja, itu ternyata dia mau ambil 5.000 per kilo. Itu CV Sidomor di Makassar. Dia makanya sampaikan kalau dia cuma 5.000 itu apa yang mau kami pakai bayar untuk pekerja. Itu terkait dengan pasar. Jadi pengolahan kami di sana itu insya Allah kalau masalah kualitas insya Allah bisa kami jamin terkait dengan kualitas tanpa bahan pengawet, bahan pemutih. Mungkin ada waktu bisa kita jalan-jalan ke sana melihat alat dan proses produksinya kami. Seperti tadi yang dibahasakan Pak pemateri tadi bahwa sagu itu ada kayak lidi-lidi bisa menghasilkan tepung yang menghasilkan rasa-rasa pekat. Itu Pak itu kita kalau di sana setelah dari petani padi sagu itu kita olah kembali menggunakan disaring kembali, dan disaring itu ketika kita saring itu dalam perkarunnya itu masih bisa kita buang ampas sekitar 1 kilo. Nah itulah tadi yang dibahasakan oleh Pak Aludin bahwa menghasilkan pekat-pekat itu sudah kita hilangkan. Kalau
sudah jadi tadi sagut, kita olah kembali lagi di rumah produksi kita untuk menghilangkan itu. Jadi kalau kita sekarang Pak itu terkenal di pasar. Jadi untuk sementara Pak, terima kasih atas kesempatannya. Cukup. Ini daftarkan letak di Kopinda. Nanti cari mana Pak Kopinda? Ya, tadi ada Pak Koprinda tapi dia Kamarnya tidak ambil ini. anunya ini. PRT-nya, Karena ada PRT-nya juga di depan. PRT. Ya, kalau untuk pemasaran kami bisa bantu juga nanti. Iya, nanti dibantu. Nanti Kak, saya ke sana dulu. Yang Iya. di sini pertama di PRT